Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah yang memberi kehidupan. Dan firman itu yang memberi kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan kita dalam menghadapi situasi apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengundang saudara semua berdiri dan kita angkat pujian, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi katakan ku rindu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas waktu yang Kau beri bagi kami untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Mari Roh Kudus menjamah setiap pribadi, agar kesiapan hati kami untuk menerima firman-Mu itu akan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga demikian Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu dan juga boleh melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dan semangat di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu yang sedang mendengar ya Tuhan. Rapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga benih-benih firman yang ditabuhkan akan tertanam di hati mereka dan bertumbuh dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara-saudara yang di rumah duduk kembali. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Kondisi sekarang, dunia ini semakin susah. Dunia ini semakin bermasalah.
Dan kehidupan manusia itu semakin berat. Sehingga seakan-akan manusia tidak mampu menghadapi kondisi yang terjadi. Karena dengan kemampuan sendiri tidak mungkin kita bisa dapat menghadapinya, saudara. Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita tatkala kita menjalani hidup ini. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup ini. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Firman Tuhan itu akan memberi kekuatan. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita belajar dengan satu tema. Semakin berat, semakin kuat. Saya ulangi. Semakin berat, semakin kuat. Mari kita buka firman Tuhan. Satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Yang berbunyi demikian. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk menguji diri kita. Apakah kita memiliki iman di dalam Tuhan? Apakah kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? Sehingga tatkala ujian-ujian datang, kita memperoleh kemenangan. Kemudian dikatakan, saudara-saudara, selidikilah dirimu. Introspeksi diri kita. Periksa diri kita. Apakah kita punya keyakinan bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita? Bahwa Yesus Kristus itu ada hidup di dalam hidup kita? Karena kalau tidak demikian, saudara-saudara, kita tidak akan pernah tahan uji dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan di dunia saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tahan uji, saudara, mari kita bangkitkan iman kita dan memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita itu memampukan kita untuk berdiri menghadapi segala sesuatu. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana saudara-saudara supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan menghadapi situasi yang semakin berat ini? Harus kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Itu langkah yang pertama, saudara-saudara. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Barulah kita bisa mampu bertahan menghadapi situasi yang semakin berat ini, saudara. Langkah kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Artinya, kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam doa. Selalu mencari akan Tuhan. Karena jikalau kita melekat dengan Tuhan, jikalau kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam doa, maka kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara, langkah yang ketiga adalah bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan menghadapi situasi semakin berat ini. Perlu ada latihan supaya dibentuk oleh Tuhan. Perlu ada latihan, perlu ada ujian-ujian supaya melalui latihan dan ujian itu iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kokoh, saudara-saudara. Jika kala kita menghadapi peristiwa-peristiwa di sekitar kita, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih di rumah masing-masing. Ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah mampu mengatasi kegagalan hidupnya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalannya. Kadang-kadang saudara-saudara kita melakukan sesuatu,
tetapi kita gagal. Kemudian kita pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang di dalam Tuhan tidak demikian, saudara-saudara. Tak kala kita mengalami kegagalan di dalam hidup ini, kita harus bangkit, saudara-saudara, supaya dapat mengalahkan kegagalan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita mampu mengatasi masalah-masalah dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hatinya. Orang yang mampu mengatasi masalah hidupnya. Ketika kita ditekan, ketika kita mengalami hinaan, ketika kita direndahkan, saudara-saudara, kita tetap mampu menghadapinya. Kita tetap kuat menghadapinya. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita mampu mengatasi kesulitan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kesulitan hidupnya. Mungkin kita mengalami kekurangan di dalam hidup ini. Mungkin kita mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami ekonomi, keuangan kita menjadi sulit. Sehingga kita tidak memiliki apa-apa, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau kita orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengatasi kegagalannya. Orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang mampu mengatasi masalah kehidupannya. Dan orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kesulitan hidupnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya di dalam menghadapi kondisi yang berat di saat ini? Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam menghadapi kondisi yang berat di dalam hidupnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua rahasia supaya kita tetap kuat di dalam kondisi, menghadapi kondisi yang berat ini. Ada rahasia supaya kita tetap kuat menghadapi kondisi yang berat saat ini. Yang pertama, saudara, kita tetap percaya. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, dalam situasi apapun yang kita alami, situasi berat apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya, tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena orang yang tetap percaya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang tetap berharap kepada Tuhan tetap akan menerima janji-janji berkat Tuhan. Dan orang yang tetap bersandar kepada Tuhan akan menerima janji sukacita damai sejahtera di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini rahasia yang pertama menghadapi kondisi yang berat saat ini, yaitu tetap percaya. Walaupun badai hidup yang datang menempah hidup kita, seakan-akan kita tidak kuat, kita lemah, tidak mampu berdiri menghadapinya, saudara-saudara. Tetapi jikalau kita tetap percaya di dalam Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Kita mampu untuk menghadapinya. Bahkan Tuhan akan memberi kita kemenangan. Yang kedua, rahasia untuk tetap kuat menghadapi kondisi yang berat saat ini adalah tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dalam situasi apapun yang kita alami. Walaupun kondisi yang kita alami itu sulit di dalam hidup kita. Kita tetap melakukan yang baik bagi Tuhan. Karena kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tatkala kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan itu terus bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau melakukan yang terbaik, yaitu mengasihi orang. Bisakah kita mengasihi orang yang melukai hati kita? Bisakah kita mengasihi orang yang menghina kita? Nah, disinilah letaknya. Bagaimana kita melakukan yang terbaik, Tuhan. Yaitu mengasihi orang. Menolong orang. Pernahkah kita menolong orang yang susah?
Pernahkah kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Tuhan mau kita menjadi penolong bagi orang-orang yang menghadapi demikian. Kita memberkati orang untuk menolong orang lain, sehingga orang lain juga menerima berkat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia tetap untuk kuat dalam menghadapi kondisi berat saat ini, tetap lakukan yang terbaik. Jadi ada dua hal saudara-saudara yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya dalam menghadapi situasi kondisi yang semakin berat ini. Adalah yang pertama tadi, tetap percaya. Dalam menghadapi situasi badai hidup yang berat apapun, kita harus tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyertai anak-anaknya yang percaya, yang berharap, yang bersandar kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi. Yang kedua dibilang tetap melakukan yang terbaik. Apapun yang kita alami dalam kondisi situasi, kita tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi masalah sekarang, dalam menghadapi pergumulan sekarang yang semakin sulit sekarang, dengan kondisi-kondisi pengaruh dunia ini, terutama saudara-saudara, pengaruh virus COVID-19 yang semakin bertambah, yang semakin berat saudara-saudara. Sehingga semakin banyak orang menderita, semakin banyak orang mengalami sakit, semakin banyak orang mati oleh karena pengaruh virus ini. Bagaimana caranya saudara-saudara kita menghadapi masalah ini? Saudara-saudara, dalam menghadapi masalah ini yang muncul, jangan takut. Tuhan akan memberi kekuatan baru dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Seperti dikatakan tadi, saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan kekuatan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Itu sebabnya dalam menghadapi situasi apapun, saudara-saudara, Tuhan memberi kita kekuatan baru untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, di dalam menghadapi masalah tersebut, Tuhan juga akan menyertai langkah kita dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara. Janji Tuhan, setiap anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anaknya akan disertai oleh Tuhan. Walaupun dia menyeberangi lautan api, walaupun dia menghadapi apapun juga, janji Tuhan tetap berlaku bagi setiap orang percaya bahwa dia akan menyertai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Kemudian saudara-saudara, dalam menghadapi masalah berat ini, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita atas masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, bukan saja Tuhan memberi kita kekuatan, saudara-saudara, dalam menghadapi pergumulan berat ini. Bukan saja Tuhan menyertai langkah kita dan membimbing kita di dalam kehidupan ini, dalam menjalani hidup ini, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Tetapi Tuhan akan memberi kita kemenangan bagi kita atas masalah yang kita hadapi. Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang percaya, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, apakah kita sudah sadar diri kita saat ini? Tak kala sekarang kita menghadapi persoalan ini semakin berat, kesulitan hidup semakin berat, seakan-akan badai hidup menempa diri kita. Apakah kita punya kekuatan, saudara? Kalau saudara belum memiliki Yesus dalam hidupmu, saudara tidak mempunyai kekuatan. Kalau saudara belum memiliki Yesus di dalam hidupmu, saudara tidak akan bisa bertahan menghadapi permasalahan ini. Karena jikalau Yesus Kristus hidup dalam kita, maka firman-Nya itu akan hidup di dalam kita. Dan jikalau firman itu akan hidup dalam kita, maka Roh Kudus akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, menopang kita dalam menghadapi hari-hari kita, menghadapi perjalanan hidup ini. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan takut menghadapi apapun. Karena janji Tuhan bahwa Dia akan menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita. Walaupun kondisi situasi sekarang semakin berat,
Tetapi jikalau kita ada di dalam Kristus, maka kekuatan itu muncul. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tetap percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, saudara-saudara. Dan kalau kita percaya, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup. Kemudian saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, lakukanlah itu yang terbaik bagi Tuhan. Lakukanlah itu yang terbaik, saudara-saudara. Untuk menolong orang, mengasihi orang, untuk membangun orang, untuk membangkitkan orang. Sehingga orang lain juga boleh diberkati melalui kehidupan kita. Sudahkah saudara menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah saudara menjadi penolong bagi orang lain? Sudahkah saudara mengasihi orang-orang yang ada di luar yang perlu pertolongan dari saudara? Kalau belum, saudara-saudara, itu berarti saudara akan tidak mampu menghadapi permasalahan ini. Saudara akan tidak mampu menghadapi ujian-ujian dalam hidup saudara. Karena orang yang mampu menghadapi ujian di dalam hidupnya adalah orang yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Adalah orang yang memiliki kekuatan daripada Roh Kudus. Sehingga demikian saudara-saudara, kita boleh menang atas segala permasalahan ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menolong saudara-saudara yang ada di rumah. Atau saudara-saudara yang sedang mendengar dimanapun berada. Biar firman Tuhan ini akan membangun iman saudara. Membangun kekuatan saudara di dalam hidup saudara. Supaya saudara dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Saudara tetap di dalam Tuhan. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan lakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh mengerti Tuhan. Kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari Roh Kudus saja memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Kiranya demikian Tuhan, demikian kami boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari firman-Mu. Sehingga dengan kekuatan dari firman-Mu, kami siap menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati semua jemaat yang sudah mendengar Tuhan. Biarlah melalui pendengarannya Tuhan berkati. Sehingga Tuhan bukan saja mendengar firman, tapi menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka di keluarga mereka. Memberkati mereka di pekerjaan mereka. Memberkati mereka di dalam anak-anak dan keluarga. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Sehingga demikian Tuhan mereka akan terpelihara dalam lindungan naungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian, saudara. Saya mengundang saudara-saudara yang di rumah untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, bukan dengan kekuatanku, tapi itu adalah kekuatan Tuhan. Sebagai doa kita, bahwa bukan dengan kemampuan kita untuk dapat menghadapi dan menjalani hidup ini, tapi karena itu kekuatan dari Tuhan. Haleluya.
bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian itu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, saudara. Kekuatan dan pengharapan hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Kalau kita hidup di dalam Yesus, maka kekuatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memimpin kami dalam ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Sehingga kami tidak takut menghadapi situasi apapun. Karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kekuatan baru yang Kau beri bagi kami. Biarlah itu menaungi semua jemaat-Mu Tuhan. Di rumah masing-masing. Di dalam keluarga mereka masing-masing. Supaya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Dengan demikian Tuhan. Jemaat Tuhan ini boleh melakukan semua aktivitasnya. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, semangat dan kekuatan daripada Roh Kudus akan menopang kita mulai hari ini sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menyambut kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji
Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan jemaat duduk kembali. Kita masuk di dalam saat teduh. Haleluya, amin. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati saudara di hari Minggu ini, di dalam penyembahan ibadah saudara. Shalom, Tuhan memberkati.